Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bersyukur, terus tiap hari kita bersyukur. Karena apa? Karena kalau kita selalu bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Anak-anakku sekalian, kita masih dalam masa pandemi. Apalagi sekarang ada PPKM. Kenapa ada PPKM? Karena memang varian yang baru ini, varian Delta ini lebih ganas dari yang awal. Sehingga kalian tiap hari mendengar kabar duka. Makanya kita semua harus bersabar, kalian harus bersabar, orang tua harus bersabar, Bapak Ibu guru juga harus bersabar, karena kita belum bisa tatap muka. Tapi pembelajaran tetap jalan. Jadi bukan libur ya anak-anak. Kita tiap hari tetap sekolah, tetap ada materi. Dan untuk materi Bu Wiwi, karena kemarin jadi evaluasi dari yang kemarin itu ternyata banyak sekali yang begitu saya share video pembelajaran itu rencananya tiap jam pelajaran. Ternyata banyak sekali yang memintanya itu tidak sesuai dengan jamnya. Kenapa? Karena tugasnya mau cepat diselesaikan, mau cepat lihat videonya. Nah, saya sangat bersyukur, berarti semangat kalian tinggi, antusias kalian tinggi untuk belajar. Terus semangat, terus belajar. Karena masa depan kalian harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Oke anak-anak, kita kesimpulan dari yang kemarin saya sampaikan terlebih dahulu. 1, banyak sekali masih yang belum mengumpulkan tugas dari tiap kelas. Ayo cepat dikumpulkan karena nanti numpuk-numpuk seperti yang tahun kemarin. Kalian kan sudah punya pengalaman bagaimana rapot kalian belum bisa dicetak karena nilai memang belum mencukupi. Bapak Ibu guru dapatnya nilai itu dari tugas kalian. Nah kalau kalian tidak mengumpulkan, masa Bapak Ibu guru mau ngasih nilai dari mana? Itu. Kemudian juga kalau kalian itu bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Kalau Bapak Ibu guru bertanggung jawab pada muridnya ada berapa. Nah, yang hafal kamu itu tugasnya yang belum mana, yang belum mengumpulkan mana, itu kan kalian, bukan Bapak Ibu guru. Tanggung jawab ada di kalian. Sehingga Bapak Ibu guru nanti kalau, Bu saya tugas mana ya yang belum loh. Mari berlatih bertanggung jawab, mari berlatih mandiri, mari berlatih jujur, karena itu juga penilaian sikap. Oke, sudah siap semua? Sudah mandi? Sudah sarapan? Karena sarapan itu sangat penting sekali, apalagi sekarang untuk menambah imun, meningkatkan imun. Setelah sarapan, siapkan bukunya, siapkan HP-nya, siapkan laptopnya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah mempelajari pola bilangan yang sederhana, itu ada bilangan asli, bilangan cacat, dan bagaimana mencari pola suatu bilangan dengan cara suara hati, dengan cara logika, dengan cara kalian sendiri bagaimana. Nah sekarang yang video kedua ini saya lanjutkan mengenal pola-pola khusus. Yang pertama adalah pola genap.
Kalian sudah tahu kan bilangan genap? Ya, ada yang bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8. Nah, ini bilangan asli genap. 2, 4, 6, 8. Sehingga kalau kita buat polanya, pola bilangan genap atau pola genap adalah UN. UN itu suku ke N, kemarin sudah. Berarti sama dengan 2 kali N, di mana N itu dimulai dari 1. UN suku ke 1 berarti 2 dikali N-nya berapa? 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, itu pola genap. Yang kedua adalah pola ganjil. Di sini ada dikatakan bahwa pola ganjil itu sama dengan banyak segitiga. Kalau pola genap ada banyak persegi. Itu kan di bukumu ada. Pola ganjil. Pola ganjil itu adalah UN sama dengan 2N-1. Kalau suku ke 1 berarti N-nya diganti 1. Lihat tabel sampingnya. 2 kali 1 itu 2, kurangi 1 sama dengan 1. Lanjut. Pola persegi. Bentuk umum pola persegi adalah UN sama dengan N kali N. Kalau N-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Kalau N-nya suku kedua, berarti 2 kali 2. Dan terus seperti itu. Pola persegi panjang. Pola persegi panjang itu UN sama dengan N kali N plus 1. Kalau kita, jangan lupa itu dikurung, berarti N plus 1 dikerjakan terlebih dahulu. Kalau kita ganti N-nya dengan 1 atau suku ke 1 adalah 1 kali 1 tambah 1, 2. Berarti 1 kali 2 ada 2. Kalau suku kedua N-nya kita ganti 2. 2 kali 2 tambah 1, 3, 6 dan terus. Sekarang pola segitiga. Bentuk umum pola segitiga itu adalah UN N kali N plus 1 per 2. Kalau N-nya kita ganti dengan 1 karena suku ke 1, berarti 1 tambah 1 ini dulu, 1 tambah 1 itu 2, 2 kali 1 itu 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Ini yang pertama ini. Suku kedua berarti N-nya kita ganti dengan 2. 2 tambah 1, 3, 3 kali 2, 6, 6 bagi 2, 3. Nah, suku kedua adalah 3. Dan selanjutnya, kalau ada pola seperti itu dinamakanlah pola segitiga. Yang F adalah pola aritmatika. Bentuk umum pola aritmatika adalah UN A plus N-1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama, kemudian N itu suku keberapanya, dan B itu adalah pembeda. Misalnya kalau diketahui bedanya itu adalah 7. Nah, kemudian A-nya itu adalah 1. Nah, seperti yang di tabel, contoh di tabel itu. Kalau bedanya itu adalah 7, A-nya 1, berarti suku pertama itu adalah 1 ditambah, karena N-nya 1, 1 kurangi 1, kemudian bedanya adalah 7. Nah, 1 kurangi 1 kan sama dengan 0, kali 7, 0, tambah 1, 1. Sehingga suku pertama adalah 1. Suku kedua tinggal dimasukkan adalah 8 dan seterusnya. Itu dinamakan dengan pola aritmatika. Kemudian jumlah hingga suku ke N pola aritmatika adalah, nah ini kan UN-nya. Jumlah suku, kalau jumlah suku berarti dijumlah, misalnya
berapakah jumlah suku sampai suku kelima, berarti sampai sini misalnya. Ya kamu tambah 1 tambah 8 tambah 15 tambah 22 tambah 29. Itu namanya jumlah suku kelima. Nah, apa rumusnya? Setengah N A plus UN. UN-nya ini apa? Ya suku yang diminta. Kalau misalnya jumlah suku kelima, berarti UN-nya ini adalah 29. Setengah N-nya 5, A-nya 1 ditambah 29. Gitu caranya ya. Lanjut. Pola geometri. Pola geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Jumlah hingga suku ke UN-nya itu A kali R pangkat N min 1. A itu apa? A itu suku pertama. R itu dinamakanlah rasio. N itu adalah yang diminta. Contohnya di sini. Ini berarti A-nya adalah 10, rasionya R-nya adalah 2. Berarti kalau suku pertama U1, A-nya 10 kali R-nya 2, N-1 berarti 1 kurangi 1 karena suku ke 1 N-nya. Berarti 10, terus lanjut seperti itu. SN-nya bagaimana? SN tetap jumlah suku ke N. Misalnya berapakah jumlah suku pada geometri ini jika sampai pada suku kelima misalnya. Nah, itu berarti SN sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R. Nanti lebih lanjut kita pelajari di kelas 9. Lanjut ya. Ini hanya pengenalan untuk kalian. Contoh soal. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang pendek itu 5 cm dan potongan tali yang panjang dengan panjang masing-masing membentuk jika potongan tali yang terpendek 5 cm dan potongan tali yang terpanjang 80 cm, tentukan panjang tali semuanya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat caranya bagaimana. Kita lihat caranya bagaimana. Sekarang UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Karena apa? Karena barisan geometri. Sehingga kalau yang diminta adalah U5, 5 kali R pangkat 5 min 1. Padahal U5 adalah 80. A-nya adalah 5, sehingga R rasionya diketemukanlah 2. Yang diminta panjang tali pada jumlah, tentukan panjang tali semuanya, berarti jumlah SN. SN suku sampai suku kelima. Berarti S5 sama dengan ARN-1 per R-1. Tinggal kita substitusikan. Nah, anak-anak, ini yang kita pelajari pada pertemuan yang video yang kedua. Nah, kalian sudah mengenal macam-macam pola bilangan. Sudah kalian pelajari dari pola bilangan apa saja yang tadi ada ganjil, ada genap, ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang,
ada pola bilangan segitiga, kemudian kamu juga sudah mengetahui pola bilangan aritmatika, pola bilangan geometri, itu juga sudah kalian dapat. Nah, tugas kalian silahkan dikerjakan halaman 30, 31, 32. Ayo kita berlatih. Nah, ayo kita berlatih itu ada halaman 30 latihannya 1.5. Silahkan kalian kerjakan, nomornya adalah nomor nomor 1, terus nomor 2, terus nomor 3, terus nomor 6, terus nomor 7. Berarti ada 5 ya. 1, 2, 3, 6, dan 7. Nah, dikerjakan di kertas, pakai nomor, kelas, dan di situ kamu ada kelompok untuk matematika. Kamu bisa diskusi di situ. Kamu juga bisa diskusi sama Bu Wiwi, video call kalau enggak ngerti dalam satu kelompok. Kita janjian kapan kalian mau tanya, kapan kalian mau diskusi, boleh. Yang enggak ngerti yang mana. Kemudian ini di kertasnya itu ditulis tugas ketiga. Ya, jangan lupa. Tugas ketiga. Halaman sekian. Banyak sekali yang dikumpulkan kemarin, tidak ada namanya. Terus saya mau nilai bagaimana? Kemudian juga ada yang ngerjakan semuanya. Padahal sudah dikasih keringanan, hanya ngerjakan 5. Kenapa ngerjakan semua? Karena tidak melihat video. Oke, anak-anak, semoga kita semua terus dalam lindungan Allah. Semoga kita sehat semuanya, tetap kemanapun pakai masker, tetap jaga jarak, tetap tinggal di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.